Oke sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel Belajar Mengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tol Cipularang yang penuh dengan mistis, terutama di KM 90 sampai dengan 100. Kebetulan saya sedang berada di KM 90 sampai dengan 100, dimana pada KM ini sering terjadi kecelakaan dan sudah menewaskan banyak orang. Oke, tapi di sini saya tidak akan membahas dari segi mistis, melainkan dari segi safety driving atau keselamatan berkendara. Sebab di KM ini seperti kita ketahui sering terjadi kecelakaan, baik tunggal maupun kecelakaan beruntun. Bahkan mungkin korbannya sudah tidak sedikit lagi. Oke sahabat semua, kenapa di KM 90 sampai dengan 100 sering terjadi kecelakaan? Itu yang pertama itu jarak tempuh yang sudah cukup jauh, baik dari Jakarta ataupun dari Bandung. Dan posisinya ketika di KM 90 sampai dengan 100 kira-kira sudah di titik jenuh. Jadi sebaiknya kita beristirahat dulu sebelum mencapai di KM ini. Kemudian yang kedua yaitu tekstur jalan yang naik turun dan juga melingkar, makanya sering terjadi kecelakaan. Jadi kita harap berhati-hati jika melintasi jalan ini. Tentu fokus kita harus tetap terjaga ketika melintasi untuk menghindari kecelakaan. Lalu kemudian di sekitaran sini itu cuacanya itu sering berubah, cepat berubah ya. Kadang bisa berubah sangat panas, juga bisa terjadi angin kencang. Bahkan ketika di musim penghujan sering turun kabut, jadi resiko kecelakaannya itu sangat tinggi kalau dari segi safety driving. Kita tidak menyangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis terlebih dahulu. Kita lebih ke fakta di lapangan. Kemudian jika malam hari memang sering berkabut, dan juga jika musim hujan sering terjadi hujan lebat atau badai, maka sangat berbahaya. Ketika kita berkendara harus tetap diutamakan keselamatan, terutama kita harus menjaga kecepatan. Yang terpenting ketika melewati di KM 90 sampai dengan 100 ini, kita harus selalu berhati-hati, jaga kecepatan kita, lepas dari cerita mistis. Dan di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman ketika mengemudi di sini. Pas tengah malam saya sendiri, kemudian saya melihat di belakang mobil saya itu kayak bayangan hitam. Jadi mungkin selain dari segi teknis ketika kita mengemudikan kendaraan, kita juga harus dari segi religinya kita juga harus lebih berhati-hati. Dan mungkin ketika kita gugup atau kita ketakutan, kita bisa terjadi kecelakaan, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kecepatan sendiri kita dibatasi tidak boleh lebih dari 10 km per jam
karena di sini selalu standby patroli polisi. Jadi kalau kita melebihi kecepatan itu mungkin bisa dikejar sama patroli dan bisa kena tilang. Dan di sini lajurnya cuma ada 2. Jadi yang sebelah kanan ini untuk mendahului dan sebelah kiri ketika kita sudah mendahului kendaraan lain seperti ini. Ini kebetulan menggunakan bis, jadi melalui lajur yang kanan ini hanya untuk mendahului saja, kemudian setelah mendahului kembali ke lajur tengah, tentu untuk menghindari tilang dari polisi. Dan kecepatan juga dibatasi hanya sampai 100 km per jam. Tujuannya yaitu biar di kilometer ini untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Oke teman-teman semua, buat kalian yang akan melintasi IKM ini, jika sudah terbiasa melintasi daerah ini tentu tidak masalah, tapi jika teman-teman semua belum pernah, harap berhati-hati karena di sini sering terjadi kecelakaan, baik itu tunggal maupun kecelakaan beruntun. Ya intinya kita harus berhati-hati. Jadi dalam dunia training atau safety driving itu tidak ada takdir, yang ada adalah kecelakaan itu disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Kemudian kalau sudah berhati-hati terjadi kecelakaan, itu baru namanya takdir. Oke teman-teman semua, saya rasa itu yang bisa disampaikan dari KM 90 sampai dengan 100 tol Cipularang. Oke, kita harus selalu berhati-hati ketika melintasi jalanan ini. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.